Halo kawan semuanya, melanjutkan alur cerita dari How to Train Your Dragon 1 dan 2. Jadi kali ini kita akan membahas alur cerita film dari How to Train Your Dragon 3 The Hidden World. Langsung saja siapkan camilan, posisikan tubuh dengan nikmat dan selamat menonton. Di awal film kita akan dihadapkan adegan penyusupan Hiccup dan Toothless di kapal penjebak naga. Mereka datang untuk menyelamatkan para naga yang ditangkap. Hiccup mengenakan setelan sisik naga yang membuatnya semakin terlindungi dari semburan api dan juga ledakan. Tak lama datanglah Astrid dan teman-temannya. Seperti halnya Hiccup, mereka semua mengenakan setelan dari sisik naga dan menunggangi naga mereka untuk melawan penjebak. Setelah melakukan aksi penyelamatan dan dirasa semua naga telah bebas, Hiccup dan penunggang naga lainnya kembali ke desa meninggalkan seekor naga yang masih terjebak di sana. Hiccup dan teman-temannya kemudian kembali ke desa bersama dengan naga-naga yang mereka bebaskan. Kini desa Bek tampak penuh oleh naga yang telah mereka selamatkan selama setahun terakhir. Hiccup memperkenalkan kepada warga desa, naga raksasa baru yang bernama Berkian. Para warga desa menyambut Berkian dan naga-naga lain dengan baik serta memberi mereka makan. Saat berbincang mengenai kejadian di kapal tadi, tiba-tiba bayi naga bernama Fishmeat melompat dari gendongan Fishlak. Ia menghampiri Berkian, naga raksasa pendatang baru. Fishmeat membuat Berkian melompat-lompat dan mengejarnya. Tak disangka ia menabrak satu menara naga yang mengakibatkan jatuhnya satu barisan menara naga lain. Hiccup yang sebagai kepala suku disalahkan atas kejadian tersebut, karena tak memperhatikan ketertiban naga. Lalu ia meminta bantuan Toothless untuk menertibkannya. Gober terkejut mengetahui Hiccup membawa naga bernama Hobgobbler ke desa Bek. Ia mengetahui bahwa kedatangan naga tersebut akan membawa perkara buruk. Namun Hiccup dan ibunya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Gober. Di acara makan siang, Gober menyarankan kepada Hiccup dan Astrid untuk segera menikah. Tetapi tidak satu pun dari mereka merasa siap untuk mengambil langkah ke situ. Astrid merasa canggung atas perkataan Gober dan meninggalkan mereka lebih dulu dari meja makan. Tufnat datang dan memeluk Hiccup. Ia mengira Hiccup telah ditolak oleh Astrid. Kemudian datanglah Eret melaporkan bahwa dua kapal penjebak telah tiba di selat. Hiccup memberi perintah untuk menyerang pasukan itu. Seorang pembunuh naga terkenal bernama Grimel Grizzly tiba di selat dan bersiap-siap untuk bertemu dengan panglima perang. Tentu saja Hiccup. Ketika pasukannya memberitahu Grimel tentang Hiccup dan Toothless, dia terkejut, karena dia yakin telah membunuh semua Night Fury. Para panglima perang menunjukkan Grimel tentang naga yang tertinggal, yaitu Light Fury. Dia memutuskan untuk menggunakan Light Fury sebagai umpan memikat Toothless. Grimel sama sekali tidak mengkhawatirkan Hiccup, karena ia menganggapnya hanya sebagai anak kecil yang lemah. Kita diajak berjalan mundur mengenang masa kecil Hiccup di sebuah bukit. Hiccup mengingat saat masih kecil ia digendong oleh ayahnya Stoik, dan menceritakan kepadanya tentang legenda dunia naga yang tersembunyi. Dia berharap bisa menemukan dunia tersembunyi tersebut agar ia dapat mengakhiri pertempuran antara Viking dan naga. Kemudian Toothless menghampiri Hiccup dan memintanya untuk melempar kaki buatan milik Hiccup, agar Toothless bisa menangkapnya. Astrid datang bersama Stormlight, lalu Hiccup menceritakan kepadanya tentang dunia yang tersembunyi. Astrid hanya tersenyum dan menganggap itu hanya bualan para pelaut terdahulu. Hiccup bilang jika itu cerita nyata maka itu akan menjadi jawaban yang ia cari selama ini. Ia ingin memindahkan seluruh naga dan penduduk desa Bek ke dunia tersembunyi agar tidak dapat serangan lagi dari musuh. Namun Astrid tidak menyetujui ide gila itu. Toothless meninggalkan mereka dan terbang sendirian di malam hari. Ia memasuki rawa-rawa dan menemukan Light Fury. Toothless pun menjadi terpikat olehnya dan mulai berusaha merayunya. Hiccup dan Astrid menemukan mereka. Tapi kedatangan mereka membuat Light Fury terkejut dan membuatnya menembakkan ledakan ke arah mereka. Lalu ia terbang dan menghilang. Toothless berusaha mengejarnya namun ia tetap kehilangan Light Fury karena terbangnya terlalu cepat. Toothless jatuh cinta dengan Light Fury, dan Hiccup bisa melihat itu.
Teman-teman Hiccup menolongnya untuk membawa Toothless kembali ke hutan dan mencari Light Fury. Dia pergi bersama Toothless dan Tufnut. Saat tiba di sana, Hiccup berhasil menemukan salah satu perangkap Grimmel untuk menangkap Toothless. Dia membawa pulang panah penenang yang mereka temukan. Eret mengatakan bahwa panah tersebut merupakan buatan Grimmel. Dia memperingatkan Hiccup bahwa Grimmel kemungkinan besar sengaja dan ingin mereka yang menemukan perangkap itu sebagai sarana untuk memancingnya. Saat Hiccup sedang mencari petunjuk di buku peninggalan ayahnya, ia mendengar suara aneh. Ia melihat Grimmel telah menyelinap di dalam rumahnya. Grimmel menembakkan panah penenang ke Toothless saat ia hendak menyerang Grimmel. Dia memerintahkan Hiccup untuk memberikan Toothless kepadanya dan menjelaskan kepada Hiccup bagaimana dia berpikir tentang manusia dan naga yang seharusnya tidak hidup berdampingan, karena dia memandang manusia sebagai makhluk yang lebih hebat daripada naga. Ketika dia pergi mendekat ke arah Toothless, ternyata dia mengetahui bahwa yang ia tembak bukanlah Toothless melainkan Fishlak. Teman-teman dan keluarga Hiccup keluar untuk menyergap Grimmel. Namun dia memanggil Dead Gripper naga yang meludah asam dan menerobos masuk rumah Hiccup melalui atap. Lalu naga itu menyerang dan menghancurkan rumah Hiccup. Saat Hiccup berhasil keluar dari rumahnya, ia melihat seluruh desa Bek telah dibakar oleh naga milik Grimmel. Dia mengumpulkan orang-orang Bek di sebuah tempat dan dia menyadari bahwa Grimmel mengejar mereka dan tentu saja hal itu tidak lagi aman untuk tinggal di desa itu. Sementara itu beberapa penduduk desa berdebat karena tidak mau meninggalkan rumah mereka. Hiccup memberitahu mereka tentang dunia tersembunyi dan berencana membawa mereka pindah ke sana. Ia menegaskan kepada rakyatnya bahwa mereka akan tetap menjadi warga Bek dimanapun mereka tinggal. Orang-orang Bek melakukan perjalanan dengan naga ke pulau lain untuk tinggal sementara. Grimmel memang merencanakan agar mereka meninggalkan desa Bek rumah mereka selama ini. Dan dia berencana untuk terus melacak Toothless. Light Fury tampaknya mengikuti rombongan penduduk desa. Toothless yang mengetahui itu langsung mengejarnya, tapi dia menghilang. Dan Grimmel masih terus menebak-nebak keberadaan Toothless. Ia menemukan petunjuk kemana mereka pergi. Dan penduduk desa sampai di sebuah pulau untuk beristirahat dan mereka pun membangun tenda untuk tempat peristirahatan sementara mereka. Namun para penduduk desa tidak menyetujui dan memintanya untuk menjadikan tempat ini sebagai desa Bek yang baru. Light Fury muncul kembali malam itu dan Toothless mengejarnya. Hiccup bangun lalu pergi dan mencoba membantunya. Toothless melakukan tarian konyol untuk memikat Light Fury. Namun Light Fury sama sekali tidak terkesan oleh tarian itu. Toothless terus mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Light Fury. Dan kemudian Toothless berhasil menggambar wajahnya di pasir yang tampaknya hal itu disukai oleh Light Fury. Sayangnya dia terbang lagi ketika dia melihat Hiccup. Namun Toothless tidak dapat terbang mengejarnya karena ekornya yang buruk. Hiccup kemudian memperbaiki ekornya. Ia memberi warna hitam pada ekor yang baru saja ia perbaiki. Setelah itu Hiccup melepas Toothless dan memberikannya kebebasan untuk mencari keberadaan Light Fury dan membawanya pulang kembali ke desa. Falka kembali ke desa sebelumnya untuk memastikan bahwa penduduk desa tidak diikuti oleh pasukan Grimmel. Ternyata Dead Gripper melihat kehadirannya dan lalu mencoba menyerang dan menjatuhkan mereka. Tetapi keduanya berhasil melarikan diri dan kembali. Toothless terbang ke atas awan sampai ia menemukan Light Fury. Mereka terbang bersama. Light Fury menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dengan menyamarkan dirinya menggunakan nafas api. Dengan bantuannya Toothless juga mampu menggunakan kekuatannya sendiri dengan petir untuk menyamakan dirinya juga. Mereka terus terbang dan Light Fury membuat Toothless melihat pemandangan cahaya aurora. Sekembalinya ke pulau, Falka memberitahukan Hiccup bahwa pasukan Grimmel dengan ratusan kapal dan banyak sangkar untuk para naga sedang berlayar menuju tempat mereka berada. Mendengar hal tersebut Hiccup memimpin teman-temannya untuk menangkap Grimmel. Sayangnya tindakan Hiccup tersebut merupakan rencana jebakan yang telah disiapkan oleh Grimmel sebelumnya. Sehingga keberadaan Hiccup dan teman-temannya seketika diketahui oleh Grimmel. Grimmel memerintah naga yang telah diberi obat penurut untuk membunuh pasukan Hiccup.
Datanglah Valka dan naganya membantu Hiccup dan kelompoknya untuk melarikan diri, namun tanpa sengaja meninggalkan Rufnat dan tidak menyadarinya sampai mereka kembali ke pulau. Saat sampai di pulau, Hiccup merasa cemas karena Toothless belum juga kembali. Ia sangat kebingungan dan merasa tak berguna tanpa Toothless. Namun kekasihnya Astrid berusaha meyakinkan dan mengajak Hiccup bersama-sama mencari Toothless. Sementara itu di dalam sel tahanan, Rufnat terus-menerus mengganggu Grimel yang telah menyusun rencana dengan ocehannya. Setelah mendengar Rufnat yang tidak sengaja menceritakan pulau tempat warga desa Bek tinggal, rencana licik tersebut terlintas di otak Grimel. Ia berpura-pura kesal dan membebaskan Rufnat dengan tujuan lain, yaitu akan mengikutinya menuju pulau di mana warga desa Bek berada. Di sisi lain, Hiccup dan Astrid berhasil menemukan dunia naga tersembunyi yang sangat luas dan luar biasa indah atas bantuan Stormlight. Di sana terlihat dua sejoli yang hidup bahagia memimpin para naga. Tak disangka keberadaan Hiccup dan Astrid ternyata diketahui oleh seekor naga. Naga tersebut kemudian mengejar dan hendak menerkam mereka. Melihat keadaan Hiccup dan Astrid yang terancam, Toothless dan Stormfly datang membawa mereka keluar dari tempat itu. Toothless terlihat kesal dengan Hiccup, kemudian Hiccup sadar dan berkata bahwa tak seharusnya Toothless berada di sini dengannya. Ia menyuruh Toothless kembali ke tempat para naga untuk hidup di sana selamanya dengan Light Fury. Di tengah suasana mengharukan itu muncullah Light Fury yang diam-diam mengikuti Toothless. Dan kemudian Rufnat datang tanpa menyadari bahwa Grimel sedang membuntutinya. Dengan bangga ia menceritakan kepada Hiccup dan Astrid bahwa ia berhasil membodohi Grimel hingga dengan mudahnya bisa terbebas. Mendengar cerita itu, Hiccup langsung menyadari bahwa Toothless sedang terancam. Tepat setelah itu Grimel menembak panah bius kepada Light Fury dan juga Toothless. Setelah itu ia mengangkat Toothless dan Light Fury dengan jaring dan membawanya pergi dari pulau. Para warga dan naga-naga lain mengikuti Grimel, namun mereka tak bisa berbuat apapun lantaran Grimel mengancam akan membunuh Light Fury jika Hiccup dan pasukannya menyerang. Kemudian Grimel pergi membawa semua naga dan dia mengatakan, "Kamu bukan siapa-siapa tanpa nagamu." Hal itu membuat Hiccup putus asa dan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Seperti biasa, Astrid terus memberikan kekuatan pada Hiccup. Ia memberitahu bahwa Hiccup adalah orang hebat paling pemberani dan nekat yang pernah ada. Toothless tidak memberikan itu semua pada Hiccup. Ia hanya membuatnya lebih mudah. Berkat dukungan Astrid, Hiccup kembali menemukan keberanian dalam dirinya. Ia mengumpulkan teman-temannya untuk merebut para naga tanpa bantuan naga dengan setelan kostum naga bersayap. Mereka terbang menuju kapal pasukan Grimel. Sesampainya pasukan Hiccup bertarung melawan pasukan Grimel, Hiccup bermaksud menyelamatkan Toothless dan Light Fury. Seketika Grimel lebih dulu menyuntik Light Fury dengan bius penurut dan membawanya pergi. Setelah berhasil membebaskan Toothless, mereka bergegas pergi mengejar Grimel dan Light Fury. Masalah datang ketika Dead Gripper datang membantu para naga pemburu itu dan membuat Hiccup kesusahan mengejar Grimel. Warga desa yang menyaksikan aksi Hiccup dari bawah bersorak memberinya dukungan. Lalu tiba-tiba dua ekor naga menangkap dan menghimpit Toothless. Toothless pun menggunakan kekuatan petirnya untuk menyetrum naga-naga itu hingga meledak dan jatuh. Saat Grimel lengah, Hiccup mengambil kesempatan itu untuk terbang ke punggung Light Fury dan menjatuhkan Grimel. Sayangnya Toothless ditembak bius oleh Grimel. Hiccup berhasil menggapai Light Fury bersama dengan Grimel. Melihat Toothless jatuh tak berdaya, Hiccup membebaskan Light Fury lalu menyuruhnya menyelamatkan Toothless dan merelakan dirinya jatuh bersama Grimel. Grimel bertumpu pada kaki palsu Hiccup. Dan Hiccup melepaskan kaki palsunya dan seketika Light Fury datang menangkapnya. Dan Grimel berujung terjun bebas jatuh ke tanah. Para penduduk bersorak menyambut kedatangan Hiccup yang berhasil memenangkan pertempuran. Dan Hiccup menyadari bahwa naga tidak pernah aman berada di dunia manusia. Dengan berat hati ia merelakan Toothless membawa naga-naga lainnya pergi ke dunia tersembunyi. Dan penduduk lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada para sahabat naganya. Lalu para naga pergi menuju tempat rahasia dan meninggalkan penduduk Bek.
Dan film ini dilanjutkan dengan adegan pernikahan Hiccup dan Astrid yang disaksikan oleh seluruh penduduk. 10 tahun kemudian Hiccup dan Astrid memiliki satu putra dan satu putri. Mereka berlayar melintasi laut dan berhenti di depan pintu dunia tersembunyi. Samar-samar Hiccup melihat Toothless dan Light Fury bersama 3 anak mereka duduk di atas bebatuan. Toothless menghampiri kapal Hiccup. Tampaknya ia tak bisa langsung mengenali sahabatnya yang kini berjenggot itu. Hiccup mengulurkan tangannya ke wajah Toothless sama seperti yang dia lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Begitu Toothless mencium baunya, dia sangat kegirangan karena akhirnya mereka bertemu setelah 10 tahun lamanya. Melihat anak-anak mereka yang tengah ketakutan, Hiccup memanggil mereka dan mengenalkannya pada Toothless. Setelah berkenalan, Hiccup dan Astrid membawa anak-anaknya terbang dengan Toothless dan Light Fury serta ketiga anaknya. Walaupun kini dunia meyakini bahwa naga telah musnah dan tidak ada lagi, tapi masyarakat Bek tahu yang sebenarnya, dan mereka berjanji akan menjaga rahasia itu sampai saat manusia dan naga bisa hidup berdampingan dengan damai. Tamat. Ending yang mengharukan. Film ini sangat membuat hati saya terenyuh dan udah saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tonton filmnya langsung aja deh sendiri. Saya pamit undur diri, semoga kalian semua terhibur dan juga ikut merasakan suasana yang sangat-sangat amat menyedihkan dan mengharukan ini. Tak lupa itu kami ucapkan terima kasih dan salam pecinta animasi.